wajibnya zakat itu dalam 5 perkara. Ini yang termasuk golongan zakat mal. Yang pertama adalah al-mawashi, hewan ternak, wal asman, dan juga benda berharga yaitu emas dan perak, wazuru'i, tanaman, wasimari, buah-buahan, wa urudit tijar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati minadh dhulumatil alam binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidabil basairi ila yaumil mi'ad wa syara'a salat ikhtarahu li nafsihi wa anzala bihi kitabahu wa arsala bihi sayyidul ibad fa wadaha lana mahjatahu wa qala hadihi sabilir rasyad sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nifad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah sadaqallahu al-azim ma'nahu wa a'lam bi muradih. Wa qala aidan wa atu haqqahu yawma hasadi. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Hadirin yang sama-sama harap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan materi yang tertunda, kajian kitab Kifayatul Akhyar, yaitu kitab fikih yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Setelah kita mengetahui yang wajib zakat itu tajib zakat bi khamsati asya'a, wajibnya zakat itu dalam 5 perkara. Ini yang termasuk golongan zakat mal. Yang pertama adalah al-mawashi, hewan ternak, wal asman, dan juga benda berharga yaitu emas dan perak, wazuru'i, tanaman, wasimari, buah-buahan, wa urudit tijar, dan juga zakat perdagangan. Fa'amal mawasi fatajibut zakatu fi salasati ajnas. Adapun mawasi yaitu hewan ternak yang wajib dizakat, dikeluarkan zakatnya itu adalah ada 3 jenis. Minha, diantaranya yang 3 jenis itu wahia. Yang pertama adalah unta, wal baqaru, yang kedua adalah sapi, wal gonamu, yang ketiga adalah kambing. Dalil wujubiha bihadis salas al-ijma'u wa ghairuhu wal makna fi tahsisiha kasratuha wa qasru namaiha wa kasratul intifa'i biha ma'a kauniha makulatan. Adapun dalil wajibnya dikeluarkan zakatnya dari yang 3 jenis ini adalah ijma'nya para ulama dan juga yang lain. Dan makna daripada manfaat yang ditentukan dari 3 jenis hewan ternak ini adalah diantaranya karena banyaknya hewan ternak ini, yaitu unta, sapi, dan kambing. Dan waqasratu namaiha, dan banyak, yaitu labaknya, membesarnya. Waqasratul intifa'i biha, dan banyak manfaatnya. Bahkan ma'a kauniha makulatan, serta terbukti hewan ternak yang 3 tadi itu, 3 jenis tadi itu adalah yang suka dimakan.
maka pahtamalat al-muwasyatah, maka akan memikul kepada saling tolong menolong, bihilapi goiriha, berbeda selain yang 3 jenis gitu. Karena suka diternak, makanya wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian dari yang 3 jenis tadi, rincinya 1 adalah unta. Kalau di kita tidak ada unta kecuali di Bogor ya. Berarti wal bakor, sapi. Tapi ada jenis yang sejenis sapi, itu juga sama. Seperti apa? Kerbau, itu. Itu sama karena sejenis dengan sapi. Wal ghanam, kambing. Dan juga yang sejenis dengan kambing, yaitu domba. Nah, ini yang 3 jenis ini apabila sudah menepati pada syarat dikeluarkan zakatnya, maka harus atau wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat wajib dikeluarkan zakatnya dari hewan ternak yang 3 jenis itu ada 6 syarat. Ada 6 syarat. Wajib mengeluarkan zakat dari hewan ternak yang 3 jenis tadi. Yang pertama syaratnya orangnya harus Islam yang mengeluarkan zakatnya, yang punya ternaknya. Yang kedua wal huriyah, merdeka, bukan abid. Yang ketiga hewannya, binatang ternaknya itu milik sendiri, bukan milik orang lain gitu. Wal milku tamun, milik yang sempurna. Yang keempat wan nisabu, dan harus sudah nisab, sudah sampai pada batasan harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima wal haul, yaitu bertemunya tahun. Yang keenam wassaumu, yaitu digembala. Itu syaratnya. Nah, ini dari mawasi. Mata jutama hadis syurut wala nazafi wujubin zakat wala alal ijma'u munakidun ala dzalika wa taraja syai' bil islam anil kufri wal kafiru in kana aslian wala zakata alaihi lil mafhum qauli Siddiq radhiyallahu anhu hadi faridatun sadaqatihi allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Ketika berkumpulnya syarat yang ini yang 6, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal wajibnya dikeluarkan zakatnya apabila syaratnya yang 6 sudah ada semua. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Wala alal ijma'u mu'akidun ala zalik. Sehingga yaitu ya semoga ijma'nya itu adalah keabsahan tentang wajibnya zakat, dan juga mengeluarkan dari perkataan kata Islam, maka keluar orang yang kufur. Orang yang kufur walaupun banyak binatang ternaknya, banyak untanya, banyak sapinya, banyak kambingnya gitu, maka tetap tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau mereka memberi kepada kita, yaitu dari non muslim memberi binatang, sapi ataupun kambing ataupun domba misalnya di musim kurban ataupun di luar musim kurban seperti akikah gitu, maka ya
Kalau memberi dari non muslim kepada kita, ya kalau misalnya memberinya hidupnya, kita yang menyembelih, ya ambil saja, diambil saja gitu. Kalau kita yang menyembelih gitu, maka jadinya daging apa ya? Kalau ingin dijadikan binatang kurban, kalau mau dijadikan binatang akikah, berarti ikrarkan untuk satu orang gitu. Itulah hasil musyawarah, fasawirum fil amri. Kalau kafir asli itu yang turun temurun, turunannya bukan muslim, bukan orang Islam. Fala zakat alaih, tidak ada zakat baginya, karena ada mafhum dari perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini kefarduan sedekah yang difardukan terhadap, yaitu kita, terhadap orang Islam. Siapa yang memardukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena li'annal kafir la yutalabu biha fi halil kufri wala ba'dal islami. Karena sesungguhnya orang yang kufur, orang yang bukan muslim, la yutalabu, tidak boleh diambil, gitu. Yaitu zakatnya dari mereka selama mereka masih ada dalam kekufuran, selama mereka belum masuk Islam. Bahkan wala badal Islam, setelah masuk Islam pun kalau masih mu'alaf jangan. Nah ini kalau misalnya orang yang baru masuk Islam, orang kaya baru masuk Islam, itu jangan dulu diungkit-ungkit zakatnya, kasih dulu ilmunya. Nah kalau sudah kuat keislamannya baru diarahkan, dilatih untuk berzakat. Ba'usbihatis sholat, maka diserupakan zakat ini terhadap pada sholat. Makanya jangan dulu diambil. Orang yang baru masuk Islam begitu duhur disuruh sholat, gak bisa sholat, dimarahin, gak boleh, gitu, dilatih aja. Begitu sholat, karena orang baru masuk Islam, begitu duhur sholatnya 2 rakaat misalnya, jangan dimarahin karena memang belum tahu, gitu kan. Kayak itulah. Sah tidak saya sholatnya 2 rakaat, tidak sah, gitu aja, sah aja gitu. Tapi terus belajar, gitu. Terus belajar. Ini tentang mu'alaf. Jadi wala badal islami fausbihatis sholat wa amal murtad fala yasqutu anhu ma wajaba alaihi fil Islam. Tapi orang yang murtad maka tidak gugur kewajiban mengeluarkan zakatnya, Pak. Yang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam, itu. Kemudian yaitu orang tersebut baik dengan murtad ucapan ataupun murtad pekerjaan atau murtad yaitu keyakinan. Karena jenis murtad itu terbagi 3 gitu. Makanya hati-hati, Rasul sudah memberikan aba-aba walaqad kasura fi hadhihi zaman atasahu fil kalam. Yakin banyak di ini zaman orang yang gegabah dalam bicara sehingga terjerumus pada kemurtadan, gitu. Terjerumus pada kemurtadan. Yang paling rentan di zaman sekarang yaitu ahli merumpi, ya. Ini ahli rumpi gitu, ngomongin begitu sambil nonton sinetron. Nah orang ini kan bukan muslim nih, orang ini agamanya misalnya anu, padahal kan belum tahu yang sebenarnya. Kalau misalnya kita menganggap orang itu bukan Islam tapi kenyataan orang itu adalah Islam, yang murtad siapa? Yang menyangka. Bilang kafir kepada orang Islam itu yang kufur, dia yang ucap gitu. Nah itulah dia. Makanya memponis dan mengoreksi tentang agamanya orang lain, hati-hati. Itu bukan ranah kita, bukan ranah masyarakat, bukan ranah kita tentang hal seperti itu. Maka kita melihat zahirnya saja. Selama yaitu mereka tidak mengganggu, karena yang dinamakan kafir harabi di Indonesia itu sepertinya tidak ada, gitu kan? Sepertinya tidak ada. Nah itulah diantaranya. Makanya kalau orang murtad seperti itu banyak terjadi
jalan-jalan untuk kemurtadan, melihat pada orang lain karena tidak senang dianggap yaitu kufur gitu, bahkan memvonis orang lain yaitu ahli neraka, itu bahaya gitu. Itu bahaya. Atau misalnya kadang-kadang mengolok-olokkan tentang akidah samiyah, mengolok-olokkan tentang agama tanpa ilmunya, tanpa dasar, tanpa referensi, itu bahaya gitu. Seperti tentang misalnya belajar ilmu tauhid tentang masuk ke tempat beribadahan orang lain, tapi belajar ilmu tauhidnya tidak dilanjut, bisa-bisa terjadi melihat ada orang Islam masuk ke gereja dianggap orang itu sudah murtad, padahal apa maksudnya masuk ke gerejanya? Di situ ada hukum fikih gitu. Walaupun disadatain kayak masuk ke gereja di barengan kunga haja atau nyembah berhala kayak patunu bahula, itu kalimatnya itu harus didalami lagi, itu harus didalami lagi, karena yaitu sang pengarang gitu, yaitu almarhum Kiai Haji Rapandi, beliau itu ngutip dari kitab, bukan dari akal sendiri, makanya harus dicari kitabnya. Yang dimaksud di situ ada kalimat dibarengan kunga haja, maka yang akan menjadi murtad itu, murtad pekerjaan itu dari mana asalnya? Yang dimaksud sengaja di situ sengaja apa? Kalau hanya selfie bisa murtad. Kalau yaitu kita menerima undangan dari agama lain untuk masuk yaitu ke tempat yaitu peribadahannya, tidak murtad, tidak termasuk murtad. Kalau kita yaitu mendatangi karena diundang, nah itu hal-hal seperti itu, maka ranahnya di situ. Jadi kalau hal-hal yang mengakibatkan kepada kemurtadan itu harus benar-benar dijaga, karena menjaga keimanan itu bukan cuma di saat sakaratul maut. Terjaganya keimanan kita, keislaman kita di saat sakaratul maut tergantung kita menjaganya sekarang ketika hidup. Seperti kita menentukannya siratul mustaqim nanti di akhirat, maka bagaimana kita merawatnya siratul mustaqimnya di dunia. Karena yang dimaksud siratul mustaqim di suratul Fatihah di situ ayat dinul haq, yaitu agama Islam. Bagaimana kita merawat keislamannya? Nah itu, maka akan selamat nanti di jembatannya yang berada di akhirat. Nah disitulah. Maka ketika orang terjadi murtad, kemudian punya yaitu hewan ternaknya banyak, maka dan juga sudah nisab, maka tidak gugur wajib mengeluarkan zakatnya, wajib alaihi Islam. Wa in halal haul, apabila datang yaitu bertemunya tahun alamalihi, yaitu terhadap hartanya orang yang murtad. Tapi tentang orang murtad ini dalam mengeluarkan zakat tidak langsung sepakat semua ulama, ada perbedaan pendapat. Wa huwa murtadun fa fihi hilafun sahih annahu yubna ala qauli malak milkihi. Ada perbedaan pendapat tentang orang yang murtad dalam mengeluarkan zakatnya. Menurut kaul yang sahih, maka yubna ala aqwali milki wasayu anna malahu mauqufun fa in ada ilal Islam wajabat wa ila fala. Menurut kaul yang sahih, dan ini dua-duanya sahih, tinggal pilih saja, karena kalau misalnya yang sama madhabnya, dua ulama berbeda pendapat, madhabnya sama kepada Imam Syafi'i, itu memilihnya bebas ya, memilih pendapatnya adalah bebas, mau milih yang mana gitu. Kalau misalnya kita milihnya yang lebih, kalau misalnya perbedaan pendapatnya yang sahih dan yang dhaif, otomatis kita ngambil yang mana gitu kan. Kalau pingin yang sahih berarti, karena kita senang yang kuat-kuat gitu kan, bukan yang lemah-lemah misalnya. Nah kalau misalnya perbedaan pendapat antara beda
madhabnya, kita tentukan yang bermadhab dengan kita madhab Imam Syafi'i. Nah, dari dua ulama itu yang berbeda pendapat, misalnya yang satu madhab Imam Syafi'i, yang satu madhab Imam Maliki, berarti kita ngambil madhab Imam Syafi'i karena kita bermadhab kepada Imam Syafi'i. Itu cara mengambil perbedaan pendapat, gitu. Jadi tidak sebebas-bebasnya mengambil perbedaan pendapat, gitu. Jangan sampai, karena zaman sekarang tidak sedikit orang, karena ada referensinya, tidak melihat madhabnya, karena ada keterangannya. Ya boleh-boleh saja karena ada keterangannya, kita madhabnya siapa. Makanya setiap pengarang kitab, di awal ngarang kitab itu suka dinamakan, suka disebutkan. Contoh, An-Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, Syekh Nawawi orang Banten yang bermadhab Imam Syafi'i, gitu. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, gitu. Jadi madhabnya itu disebutkan setiap kitab, para pengarang kitab, supaya jelas referensi. Jadi jangan sampai kita mengambil pendapat itu asal ada pendapat karena itu keluar dari ulama. Nah, di situ ulamanya juga harus dilihat. Kalau ulamanya yang satu, yang bermadhabnya sama, seperti contoh perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, gitu. Ibnu Hajar Al Asqalani dan Imam Nawawi itu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Ada perbedaan pendapat dalam masalah zakat. Contoh, ketika dalam masalah zakat fitrah, ketika orang sudah zakat di sini kemudian mudik, begitu sampai ke kampung halamannya itu belum lebaran, itu maka menurut Ibnu Hajar Al Asqalani harus zakat lagi. Nah, itu menurut Imam Nawawi tidak usah, itu. Nah, dua-duanya ini bermadhab kepada Imam Syafi'i. Maka cara mengambilnya silahkan pilih salah satunya. Mau zakat lagi silahkan karena ada referensi Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Tidak zakat lagi, ya tidak apa-apa karena ada pendapat Imam Nawawi dan dua-duanya bermadhab Imam Syafi'i. Kalau beda madhab, contoh misalnya Imam Nawawi kepada Imam Maliki, kemudian Ibnu Hajar Al Asqalani kepada Imam Abu Hanifah, gitu, atau Imam Syafi'i misalnya. Kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, otomatis ngambil yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Nah, seperti itu diantaranya. Gitu. Jelas katanya ya cara pengambilan pendapat. Karena di Kifatul Ahyar ini sering terjadi perbedaan pendapat. Seperti ini tentang masalah orang yang murtad. Orang yang murtad tadi, asal pokok orang yang murtad itu tidak gugur wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi ada perbedaan pendapat. Menurut kaul yang sahih juga, sesungguhnya hartanya orang yang murtad itu ditangguhkan. Apabila orang itu masuk Islam lagi, maka wajib mengeluarkan zakat. Apabila orang yang murtad itu tidak kembali lagi kepada keislaman, maka wailah fala, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu jelas kiranya. Jadi kalau orang kafir mutlak itu adalah kafir asli, yaitu yang turunannya adalah non muslim, gitu. Maka itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang murtad khilafiyah. Nah, itu yang murtad khilafiyah. Berarti yaitu yang paling utama apabila ada orang murtad. Nah, di sini ngambil kepada was-shahihu annamalu mauqufun. Menurut kalau yang sahih ditunggu saja. Kalau orangnya balik lagi kepada Islam setelah murtad, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak balik lagi berarti tidak wajib. Nah, itu diantaranya. Kemudian wahtaraja asy'u bil huriyati anil rifqi. Yang kedua, tadi syarat wajib mengeluarkan zakat dari binatang ternak yang 3 jenis tadi, orangnya harus huriyah.
Huriyah itu merdeka, bukan abid, baik abid mukatab ataupun abid mudabar ataupun abid ummi walad. Nah, ini tentang masalah pembahasan abid, perbedaan abid nanti di depan di bab jinayat, insyaallah. Semoga kita diberikan panjang umur, gitu. Amin ya robbal alamin. Kalau dibahas sekarang kelamaan bajinya, gitu. Nanti kelamaan. Tentang abid, intinya harus orangnya merdeka, bukan abid, gitu. Jadi wa amal mukatab fala zakata alih abid mukatab, abid yang dibeli itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Li anam milkahu dhaifun, karena sesungguhnya miliknya itu adalah lemah. Bahkan ya miliknya yang dikelola sama abid ya rata-rata itu adalah milik sayyidnya, milik tuannya, milik orang lain, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang di malam Selasa kemarin pernah ada yang bertanya tentang hutang, apakah hutang itu mengeluarkan zakat apa tidak, gitu. Nah, di sini juga dibahas ada. Kita lompat saja pembahasannya. Wa milkut tamun, syaratnya yang ketiga adalah yang wajib dikeluarkan zakatnya dari binatang ternak yang 3 jenis itu adalah milik sempurna. Yang dimaksud adalah milik sendiri, bukan milik orang lain, dan juga bukan yaitu milik yang disayang sehingga menjadi kikir, gitu, sayang mengeluarkannya. Bukan juga harta titipan, gitu, titipan dari orang lain. Dan juga awasarokin, bukan harta yaitu yang tadinya menyolong dari orang lain. Augosbin atau harta gasaban, harta gosob, gitu. Audauhu atau titipan orang yang menitipkan harta, itu. Jadi bukan harta milik sendiri, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi harus mutlak hartanya milik sendiri, karena kadang-kadang ya banyak kalau yang bersifat jenis binatang itu ada yang menitipkan binatang, nanti kalau beranak dibagi 2, gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Nanti ada hukumnya di depan tentang masalah yaitu membagi 2 masalah upah, gitu, masalah upah. Itu bagaimana hukumnya memberikan upah dari ladang, dari hasil keringat sendiri, gitu. Itu termasuk memberi upah dari hasil keringat sendiri, gitu. Bahkan nanti di depan dia sebagian ada yang mengatakan itu hukumnya riba. Itu hukumnya riba kalau memberi upah dari hasil keringat sendiri, gitu. Contoh misalnya kita ngambil padi, biasanya ngambil padi, kalau di sini namanya apa ya? Itu ya, mareng ke kebun kan? Ngambil padi, gitu, kuli ngambil padi, ikut nimbrung ngambil padi, gitu. Gitu ya. Kemudian nanti hasil yang diambilnya itu diseluruhkan kepada pemilik padi. Misalnya dapat 1 kintal, dikasih 1 kilo, gitu. Dan ngambil padinya itu dari hasilnya. Nah, itu pernah rame pembahasan Basul Masail itu dulu tahun 93-an lah, gitu kalau nggak salah. Itu di kalangan para kiai. Itu sudah jelas keputusannya adalah tidak boleh, karena itu hasil keringat sendiri. Jadi kalau mau ngasih upah dengan padi lagi, yaitu ditukar saja dari padi orang lain, gitu. Kalau ada 3 orang, gitu. Yang lebih mutlak itu dari padinya sendiri, dari rumah ambilnya, gitu. Itu memberi upah, gitu. Nah, bagaimana seperti tadi, yaitu seperti binatang, punya kambing 1 dititipin sama orang, nanti beranak, anaknya 2, biasanya yang ngurus 1 pemilik 1, gitu. Itu yaitu alangkah lebih bagusnya, karena itu termasuk berarti memberikan upah dari hasil keringatnya sendiri, maka alangkah lebih baiknya yaitu diserahkan dulu. Kalau beranak 2, serahkan dulu kepada pemiliknya, nanti pemiliknya memberikan upah seharga anak kambing tersebut, gitu. Nah, jadi ngasih upah uang dari siapa saja, minjem dulu, kasih upah uang, nanti si
Orang yang ngurus kambing baru ngomong, saya karena butuh anak kambing, maka anak kambing ini akan saya beli. Itu. Jadi kan mutlak di jam kabulnya. Memang secara sepintas itu ribet, tapi ribetnya itu bukan berarti keribetan dalam agama, tapi adalah supaya lebih akurat, supaya lebih tersusun, supaya lebih rapi dalam ibadah dan muamalah. Kalau kita tidak beradab, ya bagaimana kita bisa beradab dengan sesama makhluk Allah yang lainnya? Nah ini, jadi harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Itu syarat dalam mengeluarkan zakat dari, yaitu jenis binatang yang 3 jenis tadi. Kemudian bagaimana kalau misalnya wa minas suwari dainu asabitu alal ghair walahu ahwal. Bagaimana kalau misalnya gambaran hutang orang asabitu alal ghair yang menetap kepada orang lain, maka gambarannya ada beberapa gambaran, ada diantaranya 3 gambaran. Yang pertama, Allah yakuna laziman kamalil mukatabah pala zakat tapi hilidok milki. Apabila hutangnya itu lazim kamalil mukatabah, seperti harta kreditan atau harta angsuran, maka pala zakat tapi maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Gitu. Kita punya harta, tapi ini berkaitan dengan tadi jenis binatang atau di luar jenis binatang. Kalau dikalkulasikan udah nisab misalnya jumlahan hartanya itu, tapi hartanya itu adalah masih dikredit, masih angsuran, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu jelas ya ini. Itu gambaran yang pertama. Kenapa? Lidok fi milkihi, karena lemah memilikinya, belum mutlak memilikinya. Gitu. Al-halus saniyah ayyakuna laziman huwa ma syiyatun bi an aqradahu arba'ina satan. Pertingkatan yang kedua, terbukti lazim, hutangnya itu lazim dalam arti wa huwa masyatun bi an aqradahu, yaitu binatang ternaknya dengan menghutangkan orang itu kepada orang lain arba'ina satan, seperti contoh 40 kambing. Jadi dalam arti contoh gambaran kedua itu, misalnya saya punya kambing 40 gitu, kayak ya, kambing 40 kemudian disimpan, dihutangkan kepada orang lain, dijual kepada orang lain tapi tidak cash, itu tidak cash misalnya, maka pala zakat tapi aslama ilai pihak, atau memasrahkan yaitu kambing tersebut kepada orang lain, wakad dan nisab bil ibil. Begitu juga yang nisab terhadap unta ataupun sapi sama saja. Jadi kalau dihutangkan itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya, gitu. Kalau dihutangkan. Jadi kalau misalnya saya menjual kambing 40 kepada orang lain, gitu, dan juga sudah masuk batas haul, batas bertemunya tahun. Dulu punya kambing itu bulan Mulud, Rabiul Awal, dan dijual Rabiul Awal, tapi di anjuk ngutang orang yang belinya, beli kambing 40 ngutang, gitu.
Nah, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena masih hutang. Gitu. Ini sebagian pendapat. Dan juga al-halatu salisa yakuna dain darahim aw danariro aw urudat tijarah tapi wujub zakat bihi kaulani al-qadimu la zakata fid dain bihali hidup kita tasarruf fihi pas bahamal al-kitabah wal madhabus sahih al-mashhuru wujub zakat bil jumlah. Pertingkatan yang ketiga, apabila yaitu hutangnya berupa uang atau dagangan, maka dalam wajib mengeluarkan zakatnya itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menurut pendapat kaul qadim, kaul yang terdahulu. La zakata fid dain bihalil idok fi tasarrufi fihi. Tidak wajib mengeluarkan zakatnya kalau misalnya menghutang. Nah itu. Kenapa? Karena bagaimana mengolah hartanya? Karena dihutangkan. Gitu. Maka itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena diserupakan dengan harta yang sifatnya angsuran atau kreditan. Itu. Kemudian pendapat yang jadid, kaul jadid, pendapat yang baru, maka itu wajibnya mengeluarkan zakat. Wal madhabus sahih al masrur wujub zakat fi wal jumlah wa tafsil ingka namun ta'azzirun istifa. Nah, jadi madhab yang sahih yang masyhur, kalau madhab yang sahih yang masyhur itu apabila orang yang minjemnya itu mudah ditagih, mudah yaitu misalnya untuk diambil, mudah membayarnya, maka ditangguhkan. Kalau sudah bayar, kalau misalnya mudah membayarnya, itu masih wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi orang yang utangnya itu susah untuk bayarnya, biasanya kan kalau utang itu seperti itu, mudah untuk minjem, sulit untuk bayar gitu. Itu kalau minjem itu kan biasanya. Maka kalau orangnya yang susah untuk membayarnya, nah sebagian ulama di sini mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Nah itu. Makanya menghutangkan itu harus pilih-pilih. Menghutangkan kepada orang lain itu besar pahalanya. Tapi kalau sudah jelas orangnya kalau setiap hutang itu gak bayar, setiap warung punya hutang, terus hutang, gak bayar-bayar kepada siapapun, maka menghutangkan kepada orang seperti itu haram hukumnya. Gitu. Kalau sudah jelas orangnya, kalau belum jelas ya itu ibadah besar yang paling besar. Kenapa? Karena makanya menghutang karena itu orang sangat membutuhkan. Itu. Dan itulah diantaranya. Kalau belum jelas, itu. Kalau yang sudah jelas bisa jadi haram, itu menghutangkannya. Nah ini tentang masalah zakat. Jadi intinya syarat wajib dikeluarkan zakatnya dari binatang ternak yang 3 jenis itu adalah 1 orangnya harus Islam, 2 orangnya merdeka, 3 miliknya milik sendiri yang sempurna, yang keempat yaitu harus sudah nisab. Nisab itu adalah sudah sampai ke batasan. Kalau unta sudah punya unta berapa, kalau misalnya sapi sudah punya sapi berapa, kalau misalnya kambing sudah punya kambing berapa. Nanti akan kita rinci lagi pembahasannya di depan, karena di halaman 145 ada babnya wa awal nisabil ibil khamsun wa fiasatun fi isrina syatani gitu. Jadi nisabnya kalau punya unta 5, kalau misalnya kambing berapa, kalau misalnya sapi sudah punya berapa. Nah, ini harus nisab jumlahan binatang ternaknya. Kemudian yang ke-5 adalah haul, mengeluarkannya harus ketemu tahun. Kalau misalnya pertama ternaknya itu adalah di bulan Rabiul Awal, nanti dikeluarkan zakatnya itu di bulan Rabiul Awal. Yang ke-6 as-saum, binatangnya harus digembala gitu. Jadi dilepas, diabur, digembala. Jadi diangon gitu. Bukan misalnya ada di kandang.
Jadi kalau misalnya walaupun punya 1000 unta, punya 1000 yaitu sapi, punya 1000 misalnya kambing, kalau tidak digembala ya tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak ada syarat. Nah itulah diantaranya. Mungkin cukup diantaranya adalah mawasi. Jadi kalau binatang ternak ada 3 jenis, dan dari jenis yaitu sapi ada jenis yang seperti sapi yaitu adalah kerbau, dari jenis kambing yaitu adalah domba gitu. Kalau ayam tidak wajib dikeluarkan zakatnya gitu ya. Kalau ayam gitu, kecuali kalau jual beli ayam berarti zakatnya zakat tijaroh gitu. Nah itulah maksudnya kepada zakat tijaroh. Nah itu yang berkaitan dengan zakat binatang ternak. Kemudian nanti ada lagi wa amal asman. Kalau perhiasan yang wajib dizakatkan hanya 2, yaitu emas dan perak. Nanti rinciannya akan kita kupas di depan, dan syarat-syarat wajib dikeluarkannya itu ada 5 syarat. Kemudian dari tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya tanamannya, tidak semua tanaman, tapi tanaman diantaranya adalah yang diambil kekuatannya. Seperti contoh kalau di kita adalah yang diambil kekuatan sehari-hari adalah beras gitu, nasi yang dari beras gitu. Itu yang diambil kekuatannya. Berarti yang dikeluarkan zakatnya adalah beras, padi gitu. Ketika padi, maka kalau misalnya makanan sehari-harinya adalah jagung, ya jagung yang dikeluarkannya. Makanan sehari-harinya singkong, ya singkong yang keluarkan zakatnya. Nah itulah diantaranya. Itu zakat juru. Nanti kita secara rincinya di depan dikupas lagi di halaman 143. Dan juga buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya itu tidak semua buah-buahan, hanya ada 2 jenis buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya. 1 kurma, yang kedua anggur. Gitu. Itu juga ada syarat, 4 syarat yang berkaitan dengan zakat anggur dan kurma. Kemudian tentang misalnya harta jual beli, harta dagangan yang dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan syarat yang akan diceritakan nanti, semisal seperti yang berkaitan dengan perhiasan emas dan perak. Jadi untuk sementara ini baru kisi-kisinya, dan juga yang baru kita sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan zakat, yaitu binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya 3 jenis binatang ternak dan juga yang sejenisnya, dengan syarat wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah kumpul 6 syarat: 1 Islam, 2 merdeka, 3 miliknya sempurna, 4 nisab, yang kelima haul, yang keenam saum. Jadi saum di sini pakai sin bukan sod. Jadi as-saumu gitu. Sin di sini. As-saumu yaitu artinya adalah digembala. Gitu. Itu kalau tidak digembala tidak wajib. Pak Hajiwan punya kambing 1000, tapi misalnya setiap hari nyari rumput, tidak wajib dikeluarkan zakatnya Pak Haji. Kalau mau infak silahkan gitu. Buat yang lagi merenov masjid itu. Gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian. Untuk tanya jawab dipersilakan setelah kita berdoa. Mari kita berdoa juga dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi para hadirin sekalian. Yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya, yang salahnya itu dari kebodohan dan kesalahan saya sendiri. Yang semoga apabila ada pemahaman yang masuk pada pemikiran kita tapi Allah tidak ridho, semoga Allah cabut dari pemahaman kita, diganti dengan pemahaman yang Allah ridhoi, hingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah dan Rasulnya mustahil bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna natawassalu 'alaika ya